Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Dewan Guru, tamu undangan, Bapak Kapolsek dan Ramil, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, segenap sivitas akademika SMK Satya Praja II, disingkat apa? Sapra, SMK Sapra, yang saya banggakan. Bila teman membuatmu kecewa, bila pasangan membuatmu terluka, dan bila pelajaran matematika membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Makan ketela, minumnya susu. Hai SMK Sapra. Angel temen ya. Makan ketela, minumnya susu. Hai SMK Sapra, I love you. Berbahagia sekali kiranya pagi hari ini saya bisa mengunjungi SMK Sapra Petarukan dalam satu obrolan talkshow ringan terkait dengan kebangsaan. Hari ini saya akan berbicara tentang Pancasila. Bagaimana kemudian Pancasila merupakan sebuah ideologi yang telah terbukti mampu mempersatukan anak bangsa dengan segala perbedaan yang ada. Makanya besok mbak-mbak kalau cari suami, salah satu tesnya menurut saya adalah calon suami harus memahami Pancasila. Jadi kalau Pancasila saja dijaga, apalagi hatimu. Makanya kalau ada cowok secakep apapun tidak memahami Pancasila, tolong coret dari calon suamimu. Nah, kenapa ini perlu saya sampaikan adik-adik sekalian yang saya cintai? Bahwa hari ini ada upaya-upaya dari pihak tertentu untuk menjauhkan anak bangsa dari Pancasila dengan mengatakan Pancasila tidak cocok untuk Indonesia. Saatnya Indonesia harus berganti sistem ideologi. Contoh misal umpamanya ideologi Pancasila diganti saja dengan sistem khilafah umpamanya. Adik-adik sekalian, saya sering menganalogikan begini, bahwa di mana terbukti ampuhnya Pancasila? Jazirah Arab yang saya kebetulan alhamdulillah dikasih kemudahan oleh Allah untuk bisa ziarah Makkah Madinah setiap saat. Saya doakan anak-anak SMK Prasa angel temen ya, SMK Sapra, temennya Saprol ya. Mudah-mudahan SMK Sapra 2, mudah-mudahan oleh Allah, karena saya baru pulang haji, saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ziarah Makkah Madinah. Cangkemnya kesusu ya. Nah, Jazirah Arab, bangsa yang ada itu sebenarnya cuma satu, namanya bangsa Arab. Mereka dipersatukan dengan bahasa yang satu, yaitu bahasa Arab. Tapi ternyata walaupun mereka satu bangsa, satu bahasa, tetapi tidak bisa berdiri di atas satu negara. Dan pecahan-pecahan negara di Jazirah Arab itu luar biasa sekian banyaknya. Padahal apa nak? Bangsanya satu, bahasanya satu, tapi tidak bisa berdiri di atas negara yang satu. Bahkan hari ini kalau Anda lihat konflik-konflik di Timur Tengah itu luar biasa, dari Yaman, Suriah,
dan lain sebagainya. Walaupun mereka dipersatukan dengan satu bangsa, satu bahasa, mereka tidak bisa bersatu. Demikian juga dengan Eropa, bangsa aslinya namanya Europe. Mereka dipersatukan dengan bahasa yang satu, yaitu bahasa Inggris. Tapi faktanya, satu bahasa, mereka tidak bisa berdiri di atas negara yang satu. Maka pecahan negaranya luar biasa. Bagaimana dengan Indonesia? Perbedaan kita dengan Jazirah Arab dan Eropa adalah, kalau mereka satu bangsa, satu bahasa, tapi tidak bisa berdiri di atas satu negara, Indonesia sebaliknya. Banyak bangsa, banyak suku, banyak kerajaan, tetapi kita bisa berdiri di atas satu negara yang sama, yaitu Indonesia. Pertanyaannya, kok bisa? Jawabannya adalah karena kita dipersatukan dengan ideologi yang sama, namanya Pancasila. Maka coba Anda lihat, konflik-konflik di Timur Tengah itu jauh lebih membahayakan dibandingkan di Indonesia. Inilah kemudian ada potensi kerawanan. Bagaimana kemudian Indonesia, mohon maaf, akan disuriahkan, akan diamankan. Bagaimana caranya? Dengan mengadu domba sesama anak bangsa melalui sebuah ideologi. Dulu awal-awal perjuangan Mas Aryo, kita diadu NU Muhammadiyah umpamanya. Bagaimana orang NU merasa paling benar, demikian juga sebaliknya. Orang NU merasa paling benar dengan doa kunutnya, sementara Muhammadiyah juga merasa paling benar tidak menggunakan kunut. Tapi saya mencatat kalau di Pemalang sudah tidak ada orang berdebat gara-gara kunut. Kenapa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di Pemalang sudah jarang yang sholat subuh. Subuhannya sudah jam 7. Usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Jadi kita mengenal ada istilah disuriahkan. Bagaimana kemudian kita melihat Libya umpamanya. Bagaimana kemudian negara yang sebenarnya sudah damai, nyaman, makmur, itu diadu domba. Antara siapa? Antara pemimpin dengan rakyatnya. Adik-adik kalau baca sejarah, itu di Libya dulu ada presiden terkenal. Namanya siapa? Muammar Gaddafi. Bagaimana kemudian Gaddafi ini orang yang sangat mencintai negaranya, orang yang sangat mencintai rakyatnya. Tapi keberadaan Muammar Gaddafi ini menjadi ancaman bagi tokoh-tokoh barat, orang-orang yang punya kepentingan dengan Libya. Yang terjadi apa Mas Aryo? Rakyat diprovokasi untuk membenci pemimpinnya, Bapak Ibu. Bagaimana kemudian Muammar Gaddafi harus jatuh? Yang menjatuhkan siapa? Rakyatnya. Kenapa? Karena pihak luar tidak mampu menjatuhkan Muammar Gaddafi. Rakyat mulai diprovokasi bahwa seolah-olah kekayaan negara hanya dinikmati oleh Gaddafi dan keluarganya. Bahwa seolah-olah Muammar Gaddafi hanya membesarkan kepentingan kroni dan keluarganya, tidak pernah memikirkan rakyatnya. Akhirnya apa? Orang-orang luar gampang dengan ideologi baru mengadu domba. Kalau bahasa Arabnya namam, diadu domba. Sehingga kemudian apa? Padahal saat itu mohon maaf, inilah kenapa kemudian kemarin ketika saya berbicara di acara Investor Daily Summit 2022 di hadapan Presiden Jokowi, Kabinet Indonesia Bersatu, dan para tokoh-tokoh pengusaha dunia di JCC Jakarta. Bedanya kalau saya di sana diundang, kalau kesini saya harus datang sendiri. Kenapa? Karena sekolah nggak ada anggaran. Kepala sekolahnya yang mana? Oh, yang gemuk. Jangan gemuk-gemuk dan karena ada penelitian di Rumah Sakit Jogja, kalau cowok kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil. Oh, ada istrinya. Mudah-mudahan itu hoak ya Bu ya. Paling dibuka sarungnya sini mau kayak pentil kayak gini. Pak Kepala Sekolah jawab ya, iya kayak pentil Gus, tapi pentil tronton kayak gini. Pak siapa arahnya? Oh Purwo. Purwo itu artinya alas. Loh, iya, Purwo itu artinya alas. Makanya namanya ada alas Purwo di Banyuwangi. Tapi sudah menjadi manusia atau Pak?
Pak Kepala Sekolah langsung berbisik dengan Pak Kapolsek, matane. Padahal Libya itu begitu, mohon maaf, kemarin saya sampaikan di hadapan Presiden apa? Radikalisme itu pintunya adalah kebencian yang berlebih kepada pemimpin. Kepada pemimpin. Coba adik-adik cek di media sosial, di YouTube dan lain-lain, ceramah Gus Miftah di hadapan Presiden Jokowi kemarin. Jadi mohon maaf, Libya itu sebenarnya makmur waktu itu. Banyak mahasiswa dan anak-anak sekolah mendapatkan beasiswa sampai perguruan tinggi. Bahkan sampai dikuliahkan di luar negeri. Rakyat dijamin hidupnya, setiap bulan mendapatkan subsidi dari pemerintah, tidak hanya BLT, tapi subsidi. Sehingga mereka negara makmur dengan kekayaan negaranya, kekayaan alamnya. Orang-orang yang punya kepentingan dengan kekayaan alam itu masuk. Demikian juga dengan Indonesia. Hari ini coba Anda lihat, batu bara Indonesia paling besar. Belum cadangan nikel, timah, emas seperti di Freeport. Belum lagi minyak. Belum lagi hutan, merupakan paru-paru dunia itu di Kalimantan. Makanya kenapa Pak Jokowi memindahkan Jakarta ke Kalimantan? Supaya ibu kotanya lebih segar. Tapi orang yang benci dengan pemerintah mengatakan apa? Presiden kurang gawean. Masa ibu kota dipindah ke tempat buangan jin, setan, demit, iblis? Saya ditanya bagaimana Gus Miftah pendapat ibu kota dipindah ke Kalimantan. Saya jawab, nggak masalah ibu kota dipindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Ya. Kalian tahu kenapa move on itu berat? Move on itu berat kenapa? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Ya. Ingat, move on itu pilihan, gagal move on itu cobaan, pura-pura move on pencitraan. Makanya jangan bilang mantan, tapi bilanglah alumni, supaya apa? Bisa reuni. Tapi alhamdulillah Pak Purwo, saya orang yang tidak pernah punya mantan, karena saya nggak pernah pacaran. Karena dulu saya kuliah miskin, jadi nggak ada cewek yang mau dengan saya. Maka teman-teman saya waktu itu saya dibully, dasar jomblo. Saya jawab, nggak masalah saya jomblo. Saya jomblo bukan karena nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Tapi hari ini saya katakan kepada orang-orang itu, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Kalau Pak Purwo ini beda. Di balik kesuksesan seorang suami ada doa dari seorang istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Pak Purwo, yes. Sing gelem sapa ya kan manuknya cilik. Enggak kuat. Kayaknya siswa yang teriaknya kenceng ini orang yang pernah punya masalah dengan Pak Purwo ya. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Muammar Gaddafi itu didemo oleh rakyatnya. Tidak hanya didemo, bahkan ada perlawanan dari rakyatnya. Muammar Gaddafi diburu, sehingga terjadi apa? Rakyat bersama tentara-tentara asing memburu Muammar Gaddafi, akhirnya dibunuh, ditangkap. Beberapa kali Muammar Gaddafi lepas dari upaya pembunuhan. Satu saat beliau berada di tenda, beliau keluar, dibom yang mati anaknya. Dan Anda tahu, akhirnya Gaddafi dibunuh oleh rakyatnya yang disekolahkan oleh Gaddafi. Gaddafi dibunuh, dicincang, bahkan mohon maaf, disiksa sedemikian rupa oleh anak-anak mahasiswa yang dulu disekolahkan oleh Muammar Gaddafi. Pertanyaannya begini ya, kenapa Muammar Gaddafi bisa hancur seperti itu? Karena Muammar Gaddafi lupa, dia kuat secara personal, tetapi Libya tidak punya ideologi seperti Indonesia. Nah, cara-cara itulah yang kemudian hari ini pengen digunakan dan dipakai di Indonesia. Dengan mengatakan Indonesia belum sejahtera, Indonesia kesejahteraannya belum makmur.
Kekayaan hanya dikuasai oleh beberapa segelintir orang saja. Pemerintahnya korup, bahkan mengatakan apa? Pemerintahnya anti-Islam. Buktinya apa? Banyak ulama-ulama yang ditangkap dengan istilah kriminalisasi ulama. Coba Anda lihat Bapak Ibu, berapa jumlah puluhan ribu ulama di Indonesia yang ditangkap 1-2. Itu pun mereka punya kasus. Kalau ada ulama berkasus kemudian ditangkap polisi, ini namanya bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Jangankan ulama, polisi sekalipun yang kriminal juga ditangkap. Makanya Pak Kapolsek, pangkatmu kecil nggak apa-apa tapi selamat, daripada jenderal dipecat. Cia. Tapi ya kamu yang fair ya nak ya. Kadang-kadang kita tuh nggak fair. Saya punya teman Kapolres, anaknya berangkat sekolah, masa sama teman-temannya diteriaki Sambo, Sambo, Sambo. Jadi seolah-olah semua polisi seperti Sambo. Padahal kan nggak semuanya Sambo, ada juga Agus. Delala Pak Agus itu namanya Agus S. Agus Sambu. Dulu Kapolres Brebes ya. Brebes. Nah, maka kemudian apa? Disinilah pentingnya anak-anak sekalian diberikan wawasan kebangsaan. Bagaimana kemudian menumbuhkan rasa cinta itu kepada negara. Berangkat dari lingkungan sekolah, Pak Kepala Sekolah. Makanya saya tadi tingak-tinguk di sini. Saya itu membayangkan SMK ini, mohon maaf nih, ruang-ruangan terbuka, space-space kosong. Coba Pak Purwo, saya usul. Alangkah indahnya kemudian setiap ruang-ruang yang kosong atau ada space, Anda pasang gambar-gambar pahlawan di situ untuk menumbuhkan rasa cinta siswa dan siswi kepada pahlawan, kepada negara. Saya dulu itu mencintai Mbah Hasyim Asy'ari gara-gara apa? Kiai saya memanjat dinding kamar saya kemudian masang gambarnya Mbah Hasyim Asy'ari. Mulai saat itulah saya jatuh cinta dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Nah sekarang ibu-ibu juga di rumah mohon maaf, ruang tamu nggak ada gambar pahlawan, adanya apa? Kalender bank, ya kan? BRI macam-macam gitu. Ketok utangmu keh gitu. Jangan-jangan SK-nya masuk BRI kemudian harus diangsur maka dikasih kalender bank. Betul ya Pak ya itu. Ada juga kemarin saya bertamu ke rumah orang, bukan kalender bank yuk, tapi kaligrafi. Kaligrafi di ruang tamu tapi nggak enak banget. Saya dikasih suguhan, tapi ruang tamunya dikasih kaligrafi. Ya ayyuhan nas, kulu wasrobu wala tusrifu. Wahai manusia, makan dan minumlah tapi jangan banyak-banyak. Jadi kurang ajar temen ya. Kan ini orang wani badok ya. Coba Pak Kepala Sekolah, dikasih space-space kosong di kelas, tempel gambar-gambar pahlawan. Apa yang membedakan pendidikan hari ini zaman kita dulu Pak Purwo? Bedanya banyak banget. Kalau dulu kita diajarkan untuk mencintai nama-nama pahlawan, mencintai pahlawan dengan menghafalkan nama-nama pahlawan. Sekarang mana ada pelajaran itu? Nggak ada Pak. Dulu ada pelajaran namanya PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Sekarang mana? Dulu anak SMP masuk SMA ada penataran P4, SMA masuk perguruan tinggi penataran P4. Sekarang mana ada? Dulu saya hafal dengan semua nama menteri. Anak-anak sekarang pasti banyak yang nggak hafal dengan nama-nama menteri. Karena mungkin juga menterinya jarang turun ke rakyat, mungkin ya, mungkin. Betul? Saya bilang, yang real mencintai negara itu orang-orang kayak kita. Saya kesana kemari, bagaimana mengajarkan kebinekaan, mengajarkan perbedaan. Kayak saya kemarin dari Nusa Tenggara Timur, di Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang hadir 7.000 orang, 3.000-nya itu orang Nasrani. Saya kemarin di Bojonegoro, pemuka agama semuanya, ada pastor, romo, semuanya kumpul.
kita adakan silaturahmi kebangsaan. Di acara Sumpah Pemuda di Surabaya, demikian juga. Dalam rangka apa? Memberikan pemahaman yang benar terhadap kebangsaan. Makanya saya minta Pak Kepala Sekolah, ayolah dipasang gambar-gambar. Kalau memang Anda nggak punya uang, tak kasih, kalau nggak malu. Masa untuk beri gambar pahlawan sekolah nggak ada anggaran, miskin amat. Ada ketua yayasan di sini. Pak siapa ketua yayasannya? Suwono. Ayo Pak Suwono, didik anak-anakmu untuk mencintai bangsa ini. Oh Pak Suwono berkumis yuk. Ibu-ibu, adik-adik lihat, kalau Anda besok punya suami berkumis, pertahankan. Fik dia lele, bukan buaya. Pak Suwono langsung batin, iya ini bajingan kayak gitu. Jadi apa? Ada upaya itu. Coba kalau hari ini ada orang yang mempertentangkan, coba Anda simak baik-baik, bahwa Pancasila yang hari ini banyak orang meributkan, yuk, itu lupa. Ketika perumusan Pancasila, kemudian terjadi perdebatan di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dan yang satunya bersyariat Islam itu, ini kan cetak. Dan yang paling ngeyel mempertahankan ketuhanan yang Maha Esa itu siapa? Kiai Haji Wahid Hasyim. Ketika perdebatan itu tidak usai, bahkan mungkin mengalami setak yang luar biasa, akhirnya para perumus Pancasila ini sowan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Adik-adik tahu kenapa seseorang itu dikasih julukan Hadratus Syekh? Karena dia hafal dengan kitab hadis Kutubus Sittah. Imam Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi, semuanya hafal. Itu Mbah Hasyim Asy'ari. Di Indonesia itu Hadratus Syekh cuma dua. Yang satu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang satunya perempuan, Hadratus Syekhah Fatimah binti Maimun yang makamnya di Gresik. Akhirnya apa yang terjadi? Pancasila, tim perumus sowan kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Kiai, ini adalah merupakan rumusan dasar negara yang namanya Pancasila. Isinya pasalnya ini. Delegasi langsung dipimpin oleh Mbah Kiai Haji Wahid Hasyim. Bahwa kemudian bangsa ini dari dulu adalah bangsa yang religius, bangsa yang percaya kepada para kiai dan ulama. Adik-adik, kalau kamu tanya sama saya, Gus, kunci kesuksesan apa? Salah satunya dekat dengan ulama. Tahun 2000 itu saya miskin kuadrat. Sebenarnya mbah saya itu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Tahun 2000 saya mulai dekat dengan Habib Lutfi Pekalongan. Adik-adik tahu, setiap kali saya, bukan itunya goblok. Kalau Habib Lutfinya ya tahu, bukan itunya, Cok, bukan. Anda tahu setiap kali dari pertama kali saya sowan sama Habib Lutfi, saya sungkem pertama kali, dari pertemuan pertama sampai hari ini, beliau selalu memanggil saya dengan kalimat apa? Juragane teko. Padahal saat itu saya betul-betul miskin. Tahun 2006-2007, anak saya usia 2 tahun, banter-banterin minum susu. Waktu itu saya cuma punya uang 50.000. Saya itu dari dulu punya kebiasaan kalau ketemu kiai sepuh pasti salam tempel. Bahkan dulu ketika saya mau ketemu Abah Lutfi itu nggak punya uang, 50.000 pun saya harus hutang untuk ngalap berkah dari guru-guru saya. Satu ketika uang saya tinggal 50.000, anak saya susunya habis. Pilihannya cuma 2, untuk beli susu anak saya atau untuk salam tempel kepada guru saya. Saya memutuskan yang kedua, memilih salam tempel untuk guru saya. Akhirnya apa yang terjadi? Anak saya nggak kuat nyusu. Akhirnya yang terjadi adalah setiap malam saya rebutan susu sama anak saya. Karena kata Pak Kepala Sekolah, cowok itu seperti soda. Apa itu? Kalau ketemu susu pasti gembira. Mahok. Pak Suwono tahu kenapa namanya susu? Karena jumlahnya 2. Susu.
Kalau satu, su. Berarti Pak Suwono susunya satu, Suwono. Sama halnya pendiri bangsa ini ketika mau membuat Pancasila ya, diatur kayak ke Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim niki pripun Mbah? Apa yang dilakukan sama Mbah Hasyim? Melakukan ritual tirakat. Adik-adik mohon maaf, kalau kamu pengen sukses, nggak ada kesuksesan seseorang tanpa dilandasi dengan tirakat. Makanya kenapa hari ini saya masih, alhamdulillah hari ini masih nggak berpuasa. Saya masih istiqomah dan konsisten untuk puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Termasuk bulan Ramadan kemarin saya juga Daud. Yo raya. Orang-orang bertanya begini sama saya, Pak Kapolsek. Coba, saya juga punya banyak teman polisi yang mereka besar gara-gara tirakat, Pak. Orang-orang bertanya sama saya begini, Gus, Anda kan terkenal begini-begini, kenapa kamu masih mau puasa? Jawaban saya sederhana, mungkin hari ini saya jadi begini itu karena tirakatnya orang tua saya. Lah makanya kalau kemudian anak saya, santri saya, jamaah saya harus mendapatkan hal yang sama seperti yang saya dapatkan. Caranya bagaimana? Kalau hari ini saya menjadi begini karena tirakatnya orang tua, maka sekarang saya tirakat. Tujuannya apa? Supaya santri, anak, jamaah dan orang yang pernah ngaji dengan saya mendapatkan kemuliaan dari tirakat saya. Karena saya meyakini orang wong mulia tanpa tirakat, wong sing tirakat wae urung mesti mulia. Lah pertanyaannya nak, saya ini tirakatmu apa? Kalau tirakatnya siswa itu sekarang gampang kok, minimal kamu punya medsos yang dibuka yang bagus-bagus saja itu sudah tirakat. Meninggalkan gambar-gambar seperti Miyabi, Gisel, itu sudah tirakat. Itu sudah tirakat. Saya punya quote terbaik, gunakanlah waktumu sebaik mungkin. Kenapa? Karena sedetik saja berharga, apalagi 19 detik. Pak Suwono pernah nonton? Pak Suwono malu-malu ya. Kalau Pak Purwo punya yang versi 1 menit tolong dikirim ya. Itulah alasan Pak, kenapa saya kemana-mana pakai kacamata hitam, supaya kalau melotot tidak kelihatan. Kan ketutupan. Tapi Pak Purwo nggak usah ikut-ikutan pakai kacamata Pak, malah kayak tukang pijet ya. Nah, apa tirakatnya Mbah Hasyim Asy'ari itu? Begitu Pancasila disodorkan, tirakatnya banyak. Beliau wirid, beliau sholat malam, beliau menghatamkan Quran. Setiap kali membaca Fatihah, beliau ketika kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi sampai 350.000 kali untuk Pancasila. Maka kemudian apa? Setelah beliau selesai tirakat, beliau katakan kepada tim perumus, Pancasila itu kan awalnya ide 3 orang, Soekarno, Supomo, Yamin. Tapi perumusnya kemudian 9 orang dalam tim yang lebih besar. Mbah Hasyim mengatakan apa? Saya ridho dengan Pancasila, dengan semua substansinya untuk menjadi dasar negara, ideologi negara. Anehnya hari ini adalah Mbah Hasyim Asy'ari yang hafal dengan Kutubus Sittah, 6 kitab hadis besar beliau hafal. Beliau menerima Pancasila. Tapi lucunya, hari ini orang yang baru hafal 1-2 hadis sudah berani mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Ini pola pikir dari mana? Mbah Hasyim Asy'ari orang yang sangat alim menyatakan Pancasila cocok untuk Indonesia. Lah kita yang bukan siapa-siapa mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Saya dulu sering banget orang demo di jalan itu, ganti Pancasila,
Demokrasi Pancasila harus diganti dengan sistem khilafah. Mereka teriak-teriak, takbir, Allahu Akbar. Langsung saya jawab, Sami Allahu liman hamidah. Sopirku malah jawab, Rabbana walakal ham. Malah kayak orang sholat ya. Tapi kalau Pak Purwo ketemu Pak Suwono, itu pasti bukan takbir, tapi apa? Traktir. Makanya Pak Purwo lemu, kakek traktiran. Tapi Pak Purwo nyuwun sewu, ada teori yang mengatakan 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Nah, itu artinya Pak Kepala Sekolah tidak gemuk, hanya salah planet. Tapi saya yakin kalau hanyut di lautan, Pak Purwo tidak akan pernah tenggelam. Kenapa? Karena sudah punya pelampung. Sengguri, yes. Kamu punya masalah apa dengan Pak Purwo? Kalau kita lihat secara substansi, adik-adik sekalian, ada 5 poin, ada 5 sila yang ada di situ. Maka kemudian kenapa dikenal dengan Pancasila? Yang pertama adalah isi dari Pancasila tentang ketuhanan. Sila ini adalah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia bangsa yang sangat religius. Makanya kenapa dicantumkannya kolom agama dalam KTP. Makanya kalau kemarin ada dilihat beberapa minggu yang lalu trending di Twitter dan di media sosial, Gus Miftah intervensi agama Farel Prayoga. Itu jahat banget framing media itu, Pak. Untungnya saya orang yang terbiasa di framing sehingga saya tidak pernah sakit hati. Pak Kepala Sekolah, kalau Anda dibully melalui medsos, caranya supaya tidak sakit hati gampang. Jangan pernah dibaca komentarnya. Bener, Pak? Kalau pengen jadi orang besar itu caranya adalah jangan baperan. Gak kayak ibu guru di SMK Sapra, temennya membuat status WA tersinggung. Cie. Bu, kalau ada orang pasang status hatimu tersinggung, bukan statusnya yang salah, tapi hatimu yang bermasalah. Ibu-ibu yang tersinggung itu biasanya ciri-cirinya jilbabnya coklat biasanya. Siapa? Yang jilbabnya merah insya Allah lebih parah. Uang kok baperan? Kalau mungkin orang itu harus baperan, Pak, saya mungkin mati muda ya. Karena Kiai NU yang paling sering dibully di media sosial itu siapa, Pak? Saya. Dan adik-adik coba lihat, orang viral bisa berulang-ulang itu nggak banyak di Indonesia. Salah satunya saya, Pak. Maka Dedi bilang sama saya, lu tuh gila ya, viral kok terus menerus. 2018 viral apa yuk? Klub malam, ngaji di lokalisasi viral. Saya sholawatan bersama mbak-mbak seksi, yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Sebenarnya tidak seksi sih, hanya salah kostum. Karena mbaknya tinggi, pakaiannya pendek. Tahun 2019 Gus Miftah viral lagi. Apa? Deddy Corbuzier masuk Islam. Bulan Juni tanggal 21, hampir semua WA grup isinya Gus Miftah sama Deddy Corbuzier. Tahun 2021 viral lagi. Apa? Ceramah di gereja Jakarta Utara. Tapi ya mohon maaf, ini diposting sama Deddy Corbuzier satu hari ditonton 7 juta kali, dikomentari 100.000 kali lebih. Semuanya jelek-jelekan saya. Marah, oh no. Kalau menyikapi bulian Pak Kepala Sekolah, jadilah seperti pohon pisang. Maksudnya apa? Punya jantung tapi nggak punya hati. Iya, santai. Lah syarat jadi orang besar tuh harus sering dibully. Makanya saya santai saja. Habib Lutfi dukung saya, Mbak Dimyati Rois dukung saya, Kiai Sepon dukung saya, orang masalah li. Tapi Anda tahu, gara-gara ceramah saya di situ,
saya mendapatkan undangan dari wali kota Los Angeles, Amerika Serikat untuk berbicara toleransi. Bedanya kalau saya ke Amerika Serikat disamani duit dolar, kalau di Sapra malah nyumbang. Ibadah, betul. Kenapa saya milih SMK Sapra? Karena saya melihat Pak Purwo, karena perutnya kayak kotak infak. Los rarewel. Ya, hanya di sini pengajian gratisan, kopinya dingin, adem, sangit. Saya sering ditanya, Dek, kenapa Gusna seneng ngopi? Iya, karena hidup itu butuh inspirasi, bukan halusinasi. Ya. Maka Pak Kepala Sekolah, belajarlah dari kopi. Hitam dan pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Hitam dan pahit, Pak Purwo banget gitu. Mbak-mbak juga perlu itu, Bu Kepala Sekolah, ibu-ibu, mbak-mbak, belajar dari kopi deh. Tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Ya. Orang kaya rai mungkin dong. Wih jane wak rai apa papan karambol. Apa persamaannya wajah sama papan karambol ya? Sama-sama penuh bedak. Katanya papan karambol nih. Makanya mas-mas sekarang kalau mau jatuh cinta sama cewek mikir dulu. Cewek itu paling tidak suka dengan cowok tipenya apa? Omong kosong, otak kosong, dompet kosong. Siswi tak tanya, kamu pilih mana kalau cari suami? Good looking apa good rekening? Kalau cowok ditolak umpamanya, gara-gara kamu mencintai anak sini kamu ditolak. Sorry mas, kue orang ganteng kaya artis, aku mau karo kue. Kamu jawab, lah ganteng kaya artis, ragilem kaya raimu yuk. Oh no. Tapi memang benar nak, jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Makanya Bu Kepala Sekolah ayam dari tadi. Karena cewek itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Enggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Jadi sisi ketuhanan itu mohon maaf, bangsa ini mengisyaratkan bahwa semua anak bangsa wajib beragama yuk. Makanya kenapa ada kolom agama dalam KTP? Itu merupakan pengejawantahan dari ketuhanan yang Maha Esa. Makanya aneh ketika orang moderat kayak saya dibilang intervensi agamanya Farel Prayoga. Kejadiannya saya pengajian di Banyuwangi dengan puluhan ribu orang, Farel datang sebagai bintang tamu. Begitu dia datang, sholawatan. Saya tanya, Farel kamu bisa ngaji apa enggak? Dia berbisik di telinga saya, enggak bisa Gus. Kemudian dia nyanyi lagu Ojo Dibanding-bandingke. Makanya jangan pernah membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kenapa? Karena kita hidup di atas bumi yang sama, tapi di atas takdir yang berbeda. Ya, makanya saya dengan Pak Kepala Sekolah, tolong jangan ada banding-bandingkan. Pasti nggak level. Karena level beliau 100 kilo, saya cuma 70 kilo. Itu maksudnya. Waktu itu Pak Kepala Sekolah nyuwun sewu. Ada panitia yang datang ke panggung membawa tulisan secarik kertas. Mohon maaf Gus, Farel Prayoga non-Islam. Saya kaget, karena saya minta dia tadi sholawat dan ngaji. Saya bilang, oh maaf Farel, saya nggak tahu kalau kamu non-Islam. Saya tanya, Farel, agama kamu apa? Dijawab sama Farel, privasi. Oke, apapun agama kamu, karena kamu jawab privasi, tolong jadi hamba yang taat.
Kamu Kristen silakan ke gereja, Muslim silakan ke masjid, Hindu silakan ke pura. Apapun agama kamu taat. Pulanglah selesai. Di media muncul framing, Gus Miftah intervensi agama Farel Prayoga. Lebih parah lagi ketika ada tokoh-tokoh yang mengatakan Farel keren, ditanya agama jawabannya privasi. Saya jadi aneh, sejak kapan agama itu dianggap privasi? Sejak kapan negara ini bermasalah dengan agama? Bagi saya agama itu perlu dideklarasi. Kenapa? Yang privasi itu ibadahnya bukan agamanya. Toh agama diakui sama undang-undang, kenapa Anda privasikan? Kalau saya bangga dong, nama Miftah agama Islam. Oh bangga saya dengan KTP saya. Hari ini yang KTP-nya Islam saya doakan masuk surga. KTP-nya. Nama Saverius agama Kristen, bangga dong. Kenapa malu? Kenapa kita malu mencantumkan kolom agama dalam KTP? Bangga. Makanya dulu ketika ada usulan kolom agama dalam KTP dihapus, saya nggak setuju. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Kan lumayan Pak Purwo, kita bujang terus gitu. Kayak kemarin banjir di Jakarta, jamaah saya tanya, "Bah, ini banjir di Jakarta, surat nikah saya hilang. Apa yang harus saya lakukan?" Nikah lagi. Kan dapat surat baru. Setuju buku kepala sekolah? Setuju. Kemudian yang kedua, Pancasila mengajarkan kita di sisi moralitas dan kemanusiaan. Moralitas dan kemanusiaan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahwa Pancasila menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tentunya dengan segala moralitasnya. Maka esensi dari Pancasila adalah memanusiakan manusia. Maka hari ini mohon maaf, kalau berbicara moral, Nabi Muhammad ketika diutus itu liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Itu salah satu poinnya tentang apa Mas Aryo? Moralitas. Lah hari ini banyak orang yang sudah mulai tidak bermoral, kehilangan moralitasnya. Jadi pejabat malah korupsi. Siapa? Bupatimu. Saya itu sudah mengingatkan Pak Agus, awal pandemi tahun 2021 saya ada pengajian sama anak-anak pemuda Pancasila. Tak sindir habis-habisan waktu itu. Saya waktu itu bilang apa? Saya kemana-mana ngaji di Pemalang, kok banyak jalan berlobang. Waktu itu tak sindir, itulah bedanya Jakarta dengan Pemalang. Pemalang banyak jalan berlobang, sementara Jakarta banyak lubang berjalan. Otak murah paham, otak murah. Saya naik mobil sama sopir saya bilang begini, ini yang rusak jalan-jalan ini pasti truk-truk, mobil-mobil besar, tronton, kontainer. Saya bilang salah, yang rusak jalan itu bukan truk, bukan kontainer, bukan dump truk, tapi yang rusak jalan itu justru mobil mewah. Loh kok begitu Bah? Iya, karena uang yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan malah dikorupsi untuk beli mobil mewah. Pengajian beberapa kali sama saya sudah tak sindir, tetap nggak paham. Wis ra tau ngundang, ngaji mung numpang. Saya dikasih tahu ditangkap KPK. Ini apa? Pejabat yang tidak bermoral. Lah kemanusiaan yang adil dan beradab, ini adalah merupakan esensi dari kemanusiaan itu sendiri, bahwa manusia harus bermoral. Saya bilang, kewan sing mangan tanduran yang sawah kuwi jenenge bajing. Tapi kok ana pejabat nguntal duit rakyat jenenge bajingan. Loh kan ironi dan rakyat dituntut untuk bermoral sementara pejabat tidak bermoral. Ini kan kurang ajar. Maka saya bilang, boyo ayolah kita semuanya bermoral. Maka saya bilang, yang rusak negara Indonesia itu bukan orang goblok tapi orang pintar.
Yang korupsi itu bukan orang goblok tapi orang pintar. Bu, yang salah siapa korupsi itu? Guru TK, Bu. Gara-gara masuk TK diajari cerita judulnya Kancil Nyolong Timun. Makanya begitu gede jadi ini maling koyo kancil. Sopo? Ya bupatimu kuwi kok dadano. Jadi saya bilang, melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan SMK Sapra 2 mana bisa. SMK Sapra 2 jos. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.